Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Tiara Oktaviana akan menjelaskan atau membahas tentang bisnis elektro. Nah, apa sih bisnis elektro itu? Bisnis elektro itu adalah bidang usaha yang melibatkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perangkat elektronik dan kelistrikan, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga jasa, perbaikan, dan instalasi. Nah, bisnis ini teman-teman mencakup beragam sektor, termasuk alat-alat rumah tangga, perangkatan teknologi komunikasi, komponen listrik, hingga solusi inovatif seperti energi terbuka dan Internet of Things atau IoT. Teman-teman, bisnis elektro ini memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan teknologi modern karena sebagai besar aktivitas manusia kini bertergantungan pada peralatan elektronik, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur kota pintar. Selain itu, bidang ini juga menjadi bagian dari transformasi era menuju digitalisasi dan keinginan energi. Nah, adapun karakteristik bisnis elektro ini teman-teman, yaitu yang pertama, teknologi intensif. Apa sih? Nah, teknologi intensif ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru. Yang kedua yaitu cepat berubah. Sangat dipengaruhi oleh tren teknologi inovasi global. Yang ketiga yaitu peluang pasar luas. Peluang pasar luas ini melayani berbagai kebutuhan konsumen dari skala individu sehingga korporasi. Yang keempat, regulasi ketat. Nah, regulasi ketat ini harus mematuhi standar keselamatan, efisiensi, energi, dan ketidakseimbangan lingkungan. Bisnis elektro ini juga mencakup layanan yang lebih spesifik seperti penjualan dan distribusi perangkat elektronik, perbaikan dan pemeliharaan alat elektronik, pengembangan solusi teknologi sebagai otomasi rumah dan sistem manajemen energi, proyek instalasi besar termasuk pembangkit listrik, tenaga surya atau sistem kelistrikan gedung. Dengan terus berkembangnya kebutuhan manusia akan teknologi yang efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan, bisnis elektro menjadi salah satu sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Nah, berikut ini juga adalah jenis-jenis elektro yang dapat dijadikan panduan untuk memahami cakupan bidang ini, teman-teman. Oke, ada 10 poin ya teman-teman. Nah, yang pertama itu yaitu penjualan dan distribusi perangkat elektronik. Bisnis ini berfokus pada pemasaran dan penjualan produk elektronik teman-teman. Teman-teman, ada pun contoh produknya, yaitu peralatan rumah tangga seperti TV, AC, kulkas, dan yang lain-lainnya, atau gadget, smartphone, tablet, laptop, dan aksesoris elektronik lainnya teman-teman. Yang poin kedua yaitu jasa servis dan perbaikan. Memberikan layanan reparasi atau perawatan perangkat elektronik yang rusak atau membutuhkan pembaruan. Contohnya nih, contoh layanannya perbaikan AC, televisi, laptop, mesin cuci, instalasi listrik rumah, atau perangkat industri. Keunggulannya teman-teman, pelanggan terus membutuhkan jasa ini karena perangkat elektronik sering mengalami kerusakan atau aus. Poin yang ketiga yaitu produksi komponen elektronik. Nah, pembuatan komponen atau perangkat elektronik tertentu yang digunakan oleh konsumen atau industri lain. Contohnya PCB ya, resistor, semikonduktor, kabel, baterai, dan komponen sensor lainnya. Target pasarnya perusahaan manufaktur atau pengguna akhir.
Poin yang keempat yaitu proyek, instalasi, dan integrasi sistem, menawarkan layanan pemasangan dan integrasi sistem elektronik atau kelistrikan. Contohnya, sistem listrik, gedung, instalasi panel surya, sistem manajemen energi, dan integrasi perangkat pintar. Fokusnya yaitu proyek skala besar seperti perkantoran, rumah sakit, atau pembangunan infrastruktur. Yang kelima, energi terbarukan dan hemat energi. Nah, bisnis yang memanfaatkan teknologi elektro untuk solusi energi berkelanjutan, contohnya produksi dan pemasangan panel surya, investor, dan sistem penyimpanan energi atau baterai. Keuntungannya meningkatkan permintaan untuk energi bersih dan efisiensi energi. Yang keenam yaitu manufaktur energi konsumen, memproduksi perangkat elektronik untuk kebutuhan konsumen sehari-hari. Contohnya, smartphone, elektronik televisi, kamera, perangkat audio, dan alat rumah tangga pintar. Tantangannya, persaingan dengan merek global tetapi bisa fokus pada pasar lokal. Yang ketujuh yaitu eh, IoT dan perangkat pintar. Pengembangan perangkat pintar yang saling berhubungan untuk otomatisasi dan efisiensi. Contohnya, smart home, lampu pintar, kamera, keamanan, dan perangkat industri IoT. Peluang besarnya tren rumah pintar dan transformasi digital dalam yang kedelapan yaitu konsultan dan pelatihan teknologi elektro, bisnis yang menawarkan jasa konsultasi atau pelatihan untuk individu maupun perusahaan. Contohnya nih teman-teman, contoh layanannya pelatihan instalasi sistem elektronik, konsultasi manajemen energi atau perkembangan produk terbaru. Target pasarnya teknis, perusahaan kecil atau startup teknologi. Yang kesembilan, daur ulang elektronik, mengelola limbah elektronik dengan mendaur ulang komponen atau digunakan kembali. Contohnya, pengelolaan komponen baterai, kabel, atau perangkat yang sudah usang. Referensinya, permintaan untuk bisnis yang mendukung berkelanjutannya lingkungan. Yang terakhir yaitu atau yang ke-10 ya teman-teman, penelitian dan pengembangan R dan D, berfokus pada inovasi teknologi baru untuk sektor elektro. Contohnya, mengembangkan teknologi baterai dan lebih efisien, komponen mikro, atau sistem AI berbasis perangkat keras. Target pasarnya industri besar atau investor teknologi. Nah, teman-teman, dengan banyaknya jenis-jenis elektro, setiap segmen memiliki peluang dan tantangan yang unik, tergantung pada kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Selanjutnya itu kesimpulannya nih teman-teman. Kesimpulan, bisnis elektro merupakan sektor yang sangat luas dan dinamis, mencakup sebagai jenis usaha mulai dari penjualan perangkat elektronik, jasa servis, produksi komponen, hingga pengembangan teknologi inovasi seperti IoT dan energi terbarukan. Dengan memajukan teknologi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap perangkat elektronik, peluang bisnis ini terus berkembang baik untuk skala kecil maupun besar. Namun, teman-teman, bisnis ini juga menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, serta regulasi yang ketat. Untuk sukses, pelaku bisnis elektro perlu beradaptasi dengan tren pasar, terus berinovasi, dan menawarkan produk atau layanan berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan pendekatan yang tepat, bisnis elektro dapat menjadi salah satu sektor usaha yang menjanjikan dan berkontribusi signifikan pada transformasi teknologi global. Oke, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Sampai ketemu lain hari. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.